Halo, selamat malam. Malam ini cuaca buruk sekali di sini. Di camp area. Camp areanya namanya apa ya? Benteng. Oh, isap tembakau ibe. Linting dulu. Rokok habis. Makanan habis. Perut keroncong, mau mati. Daripada mati, mending kita isap rokok sampai mati. Di luar badai hancur. Saya mau cerita sedikit, hari ini hari yang bangsat buat kami semua. Kami tiba di camp area kemarin malam. Hari Senin malam jam 11. Start dari Kupang jam 12 siang sampai di Soe jam 5 sore. Ngopi lagi di rumah kawan. Terus gas dari rumah kawan di kota Soe menuju ke titik Benteng Dua Putri. Itu sekitar jam 7 malam lah, jam 7 malam. Itu dari kota Soe. Karena perjalanannya cukup panjang dengan medan yang cukup menguji adrenalin, sehingga perjalanan kami agak terlambat untuk sampai ke camp area, dan tiba di camp area pukul setengah 11 malam, Senin malam Selasa. Setengah 11 ya, sekitar jam begitu. Tidak pikir panjang, langsung kami pancangkan tenda-tenda kami karena memang cuaca di sini dingin sekali. Angin berhembus ke kiri dan ke kanan. Kabut menghalu pikiran dan perut mulai merasakan getaran-getaran. Setelah tenda terpancang, ibu-ibu, ya kami beranggotakan 8 orang dengan 2 orang cewek, 6 cowok. Jadi 2 cewek ini langsung stay, ambil sikap siaga di dapur, nyalakan kompor api, dan juga memanfaatkan apinya sebagai penghangat. Setelah semuanya steril untuk persiapan kemek, isi perut dulu. Jam 1 makan malam. Jam 1 makan malam sambil ngopi, bercerita dan berdendang, bahkan tertawa terbahak-bahak. Karena memang ya asik di Benteng Dua Putri. Ya sekitar jam 2-an lah waktunya menuju arena mimpi. Jam 2-an istirahat. Paginya karena memang capek, sehingga istirahat kami waktu itu juga ya sedikit berlebihan, karena membangun paginya sekitar jam 7 dengan cuaca yang dingin. Seperti tidur itu kita sedang seperti memeluk es balok begitu. Ya, dingin sekali di sini dengan cuaca yang masih sama seperti yang kemarin malam. Dan kaget paginya sekitar jam 7, jam setengah 8 begitu, 2 personil handal kami dengan sikap yang gercep mulai memainkan nyala api kompor dengan sendok makan yang sudah tersedia, mengolah sarapan, membuatkan kopi hangat sembari bercerita. Dan ya maklumlah, kita kan orang baru datang camp di sini, jadi ya foto-foto sedikit, selfie. Setelah sarapan, persiapan summitnya jam 9 lewat lah, setengah 10-an.
itu persiapan summit. Dalam benak kami yang baru ya, yang pastinya belum pernah summit ke Mutis, itu tuh bayangan kami bahwa karena kita sudah di camp area, pasti puncaknya tidak terlalu jauh dari camp area, sekitar ya minimnya sih 2 jam 3 jam perjalanan normal sih. Itu tidak terpikirkan, walaupun si kakak nona dari 2 anggota Srikandi kami pernah summit, tapi beliau tidak sempat mewejangkan perjalanan untuk summit itu seperti apa, sehingga kami tidak punya bayangan untuk sampai kepada ya titik ekstrim lah. Karena itu kami persiapan untuk summitnya hanya membawa 2 botol air mineral, 4 saset kopi, 4 saset kopi. Ya, berharap bisa ngopi santai di puncak sejatinya Gunung Mutis. Jadi waktu itu kemarin, hari ini sudah ganti hari. Pas summitnya kami 6 orang, karena si Srikandi yang satunya kurang enak badan sehingga memutuskan diri untuk tidak summit. Karena itu kami sepakat untuk menahan satu teman cowok juga untuk tinggal menjaga Srikandi yang sedang kurang enak badan ini, sekaligus juga menjaga semua perangkat yang ada di sini, termasuk kendaraan motor dan mobil yang terparkir di sebelah sana. Saya bakar rokok dulu, mari melinting sampai mampus. Saat summit, perjalanan kami biasa-biasa saja, karena kami berpikir bahwa summitnya tidak terlalu melelahkan, tidak terlalu menguras tenaga, sehingga penuh canda tawa, selfie kiri kanan. Kaget-kaget tibakah kami di Padang Satu, sekitar estimasi dari sini ke Padang Satu sekitar 2 jaman lah, 2 jam karena memang posisinya mendaki dengan medan yang bebatuan, sehingga perjalanan kami sedikit lamban untuk sampai ke Padang Satu. Sampai di Padang Satu ada kloter, ada kontingen yang mungkin sudah mendahului kami, dan mereka dalam perjalanan pulang untuk kembali ke rumah, entah kembali kemana. Pastinya di camp area hanya kloternya kami saja waktu itu, dan saling sapa, ya saling berbagi berbagi pesan lah, berbagi nasihat lah, hati-hati di jalan, oke siap, tetap semangat. Ya namanya juga jalan-jalan ke gunung, jadi tahu sendirilah bagaimana sapaan kita. Tiba di Padang Satu, tiba-tiba cuaca mendung, angin tetap angin, dari kemarin tetap angin, mendung, berkabut, kabut tebal. Tapi kami menganggapnya itu karena sabana yang luas, sehingga ketika ada kabut itu semacam satu spot yang istimewa untuk kita mengambil gambar, ya biasalah, selfie, video. Tidak berselang lama, sekitar 5 menitan kami santai selfie, foto, langsung gas menuju ke Padang 2. Dari Padang 1 itu kita turun lembah dapat aliran, bukan aliran sungai tapi semacam aliran embung, karena posisinya cekungan, sehingga semua embun itu mengalir menuju ke itu cekungan, sehingga tercipta seperti rawa begitu. Ya kami harus langgar lagi, tahu-taunya kaki saya jebol.
ya seukuran ya segini masuk ke rawa, tapi itu nggak ngaruh sama sekali. Lanjut gas menuju ke Padang 2. Dari Padang 1 kita harus masuk hutan dulu untuk bisa sampai ke Padang 2. Dari Padang 1 ke Padang 2 ya bisa terhitung 1 jaman lah, karena sempat saya bikin vlog di atas itu sekitar jam setengah 1. Jadi dari Padang 1 ke Padang 2 itu sekitar 1 jam lebih, karena posisi medan mendaki jadi maklum. Apalagi sempat mengeluh sih, Pak, kok summitnya kok bisa sampai lama begini. Tahu-taunya baru Padang 2 ya Padang 2 Padang, bukan summitnya. Itu sudah memakan waktu yang begitu panjang. Wih, udah mengeluh. Waduh, ini logistik kita tidak ada. Perbekalan hanya air 2 botol. Manajemen logistik memang berantakan saat ini. Parah lah. Akhirnya ya air 1 botol jadi korban tegukan dari kami berenam. Sedikit-sedikit lah, ale rasa beta rasa. Tapi itu tidak membuat kami patah semangat, karena bukan tujuan juga, tapi memang udah niat kami berenam untuk bisa summit. Selagi kondisi kesehatan kami masih mendukung, kami akan tetap summit walaupun cuaca cukup menguji adrenalin, badai, angin, kabut, dan juga hujan gerimis. Tapi kami bisa atasi itu, kami bisa siasati itu, karena kami yakin kami bisa. Dan alhamdulillah kami bisa sampai di Padang 2. Gas lagi perjalanan itu. Padang 2 itu setengah 1. Jadi dari Padang 2 sampai ke puncak sejatinya, triangulasinya itu sekitar setengah 1, jam 1, 2, ya 2 jaman lah, 2 jam lebih. Karena tiba di summitnya pas pukul 15 sore. Jadi terhitung dari start point sampai ke summitnya. Start pointnya jam 10, jam 10.15 sampai di summit pukul 15. Jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 jam perjalanan menuju summit. Gila, itu menggila. Korban selanjutnya adalah kopi yang tadinya hanya 4 saset, terpaksa 2 kami korbankan jadikan cemilan untuk bisa ya setidaknya bisa menahan haus juga ada, lapar juga ada, karena ada manis-manisnya, dan kopi gula jadi ada manis-manisnya. Sisa 2-nya lagi kami, karena ada bawa juga peralatan masak, sehingga 2-nya lagi kami bikinkan kopi di puncak sejatinya Gunung Mutis. Sembari tertawa, bahagia, kedinginan, kelaparan, kehausan, semuanya itu menyatu dalam satu rasa yang tidak bisa kami ungkapkan. Tapi tetap saja bahagia karena kita sudah dapat summitnya. Setelah ngopi tidak berselang lama, sekitar 10 menitan ngopi, karena melihat waktu perjalanan kami dari start point ke atas saya sudah 5 jam. Belum lagi kami harus turun kembali ke camp area. Itu memakan waktu yang cukup lama. Karena itu ngopi kami juga terpaksa kami selesaikan dengan cara melahapnya sehabis-habisnya. Lanjut gas kembali menuju ke camp area pukul 16 di 1 jam. Setelah 1 jam summit, 1 jamnya lagi berangkat pulang.
Ya anggap saya kami sedang TikTok lah. Kami tidak sedang mendaki dan menginap, tapi kami TikTok karena memang terhitung dari start point itu dari sini kaki gunung ini di Benteng Dua Putri. Ternyata kami hebat juga, bisa TikTok mutis dengan kondisi yang parah. Tapi hebat-hebat goblok sih. Hebat-hebat bodoh karena itu sangat berisiko sekali untuk kesehatan, untuk keselamatan. Tapi alhamdulillah kami bisa saling menjaga sehingga walaupun ada sedikit kendala dalam kondisi fisik yang semakin menurun karena dingin, lapar, haus, tapi kami bisa saling menjaga untuk sampai kembali ke Camp Area. Alhamdulillah, itu kebahagiaan yang spesial sekali. Ya oke, kita lanjut ceritanya. Setelah kembali dari summit pukul 16 perjalanan, HP tetap stay karena bakal kemalaman dalam perjalanan. Sampai turun ke Padang 2 itu sekitar jam 6, pukul 18. Karena perjalanannya menurun, jadi ya dibilang lebih cepat juga tidak, karena medan terjal dengan cuaca ekstrim, hujan badai, berkabut, jalanan licin, penerangan terbatas. Kami yakinkan untuk kembali karena memang keadaan kami sedang basah-basah. Hanya bermodalkan mantel yang bisa menjadi ya sedikit perlindungan untuk tubuh. Turun ke Padang 2 menuju Padang 1. Sampai di Padang 1 itu sekitar jam 7 lah. Jam 7 lewat setengah 8 begitu, setengah 8. Kalau sudah di Padang 1 kan jalannya sudah jelas, sudah tidak lagi meraba-raba, tidak lagi, ya pastinya jalannya jelas, walaupun jalanan berbatu tapi jelas menuju ke Camp Area. Dengan kondisi yang menggigil, kedinginan, kelaparan, kehausan, ya nekat saja gas menuju Camp Area. Dan alhamdulillah kami sampai di Camp Area pukul 20 lewat 9 menit atau lebih, pastinya sekitar 20 lah, 20. Dan menariknya ini sangat menarik sekali. Setelah tiba di Camp Area, kelaparan semuanya benar-benar hancur. Perut, fisik, otak mati semua. Tujuan kami cuma satu, isi perut yang kenyang. Setelah itu ganti kostum dan tidur. Bukan tidur, niatnya mau prepare balik ke Soe. Karena memang kondisi saat ini memang lagi tidak mendukung untuk kita lanjutkan camp. Dan alhasil yang menjadi ambisi kami makan tadi itu lucu sekali. Makanan kami dicuri sama seekor hewan, anjing namanya. Karena dua teman yang saat menjaga di tenda, mereka karena kedinginan sehingga tertidur dan tidak sadar ada seekor yang datang mengambil sisa-sisa makanan yang harusnya kami jadikan bantalan perut menuju jalan pulang. Tahu-taunya memang sial. Kalau memang udah sial ya sial lah. Yang tersisa hanya mie instan satu bungkus. Sudah kami fight rame-rame
mie instan, mie goreng. Fight rame-rame, tidak pikir panjang, langsung persiapan ganti kostum. Jadi langsung mulai prepare nih, mau bungkus-bungkus untuk siap gas pulang. Dan parahnya, mobil yang menjadi kendaraan kami mengalami kendala aki. Ya mungkin karena faktor dingin yang berlebihan, atau akinya memang waktu itu tidak stabil, sehingga om driver yang tadinya sempat tinggal di sini minta kami untuk mendorong dengan cuaca yang begini dingin, yang tadinya kostum sudah ganti dengan kering, ya mau tidak mau harus basah lagi. Mendorong mobil ke kiri ke kanan, maju mundur sampai ngos-ngosan. Hilang rasa dingin itu, tapi kostum basah lagi. Habis kostum kami saat itu. Dan alhamdulillah jaket saya masih aman sih. Dan apa yang terjadi, semua peralatan yang sempat kami bungkus, kami prepare semuanya, hanya tenda yang belum kami tumbangkan. Ya terpaksa kami buka lagi, karena memang tidak bisa, mobil untuk saat ini tidak bisa bergerak karena perlu cas aki dulu. Karena itu kami sepakat untuk besok pagi cari tempat cas aki di pemukiman kaki gunung ini, agar bisa kami jadikan tumpangan menuju pulang ke rumah. Karena itu ya, belum makan, hanya kopi dengan lintingan tembakau. Kopinya udah habis. Begini sudah parah. Menarik sekali. Dan di tenda ini saya sendiri, teman 2 orang masuk tidur di mobil, yang 3 orang di tenda sebelah. Emang sesuai dengan kondisi, nikmati saja. Tapi asik lucu, asik kesel, asik marah, asik lapar. Parah lah ya. Begitulah perjalanan kisah trekking Muktis Selasa 11 Juli 2023. TikTok sih, TikTok dengan cuaca dingin yang parah lah. Dan waktunya harus tidur karena sudah waktunya harus tidur. Jam 1 malam menuju hari Rabu. Jadi perjalanan kami udah kemarin. Walaupun tadi baru terasa tadi, tapi udah terhitung hari kemarin. Tidur. Begitu saja. Doakan kami semoga ya tidak ada jaringan di sini, jadi pastinya sulit untuk mendapatkan informasi, memberi informasi, ya sulit lah. Tapi tetap santai, semuanya akan baik-baik saja.